Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dika, Alif, ya, anak-anakku yang tidak hadir pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, ya, yang di pondok dimanapun berada, semua aktivitasnya berjalan lancar tanpa ada kendala dan halangan apapun. Tadi Bapak sudah menjelaskan materi kelas 7, sekarang Bapak menjelaskan materi kelas 8 PPKN, karena pada pagi hari ini Sabtu, ya, tanggal 13 bulan 9 kita fokus kepada pelajaran PPKN. Nah, pada pelajaran PPKN kali ini yang kelas 8, Bapak lebih tertarik atau lebih memilih tema atau judul sesuai dengan bab yang ada di buku, yaitu sumber tertib hukum. Artinya, tadi sebelum Bapak menjelaskan yang ini, kita ada menjelaskan tentang Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dasar Undang-Undang, Pancasila, usaha dari BPUPKI dan PPKI, ya Dika ya. Nah, sekarang kita membahas tentang sumber hukumnya. Ya kan? Kan tadi di awal Bapak udah sampaikan bahwa undang-undang itu adalah sumber dasar daripada pembentukan aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Undang-undang tidak bisa terlepas daripada aturan hukum. Maka dia yang wajib memantau dan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan dan perlakuan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia, baik itu MPR, baik itu lembaga-lembaga, ya, baik itu masyarakat, ya, baik itu nanti Perpem, yaitu peraturan pemerintah, baik itu nanti Perda. Apa itu Perda? Peraturan daerah, baik itu nanti peraturan lembaga, ya. Nah, Pak, sebelum Bapak jelaskan perubahan sistematika pada undang-undang pada tahun 1945, ya, sekarang Bapak lebih menjelaskan kedudukan Undang-Undang 1945 Republik Indonesia. Undang-undang adalah bukan sumber hukum biasa, ya. Tadi Bapak sudah sampaikan, undang-undang itu bukan sumber hukum yang biasa, melainkan hukum dasar tertulis, hukum yang memiliki kedudukan hukum tertinggi dalam negara, menjadi sumber tertib hukum bagi peraturan-peraturan di bawahnya. Setiap produk hukum seperti ketetapan MPR, undang-undang, Perpem, Perda, dan peraturan lainnya harus bersumber dan bernandaskan pada peraturan yang lebih tinggi, yaitu dipegang dan ditanggungjawabkan oleh undang-undang. Nah, itu. Ya. Undang-undang itu merupakan pokok besar, landasan besar untuk penegakan hukum. Jadi MPR mau ini kan ini, MPR mau ini kan ini, itu tak bisa. Ya, mereka harus berlandaskan undang-undang. Kalau tidak berdasarkan undang-undang dan tidak berlandaskan pada undang-undang, mereka tidak bisa. Nah, contoh sekarang satu, Presiden lagi berusaha untuk membuat undang-undang perampasan aset bagi mereka yang korupsi, tapi ditolak oleh MPR. Betul tak? Nah, mungkin MPR berpikir patokannya ditolak adalah di sana ada yang disebut dengan keadilan sosial, ada juga yang disebut dengan HAM, hak asasi manusia. Tapi tetap yang mereka lakukan ketika mereka korupsi, bagi Bapak sah-sah saja asetnya disita. Betul tak? Kalau tidak seperti itu, nanti siapa yang menjabat, dia semua akan korupsi. Dia semua akan melakukan hal itu. Ya. Jadi, sebagai hukum yang mengikat pemerintah atau lembaga, masyarakat, dan setiap undang-undang dimanapun berada untuk melaksanakannya pasal ini, untuk melaksanakan beberapa peraturan hukum, ya, yang di luar yang dipantau oleh undang-undang, itu tercantum di dalam pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 3 menyampaikan bahwa Undang-Undang 1945 itu sebagai pedoman atau sebagai sesuatu yang mengikat daripada aturan hukum. Nah, sistematika Undang-Undang 1945 itu sebelum perubahan ada 2. Jadi dulu di Indonesia yang ada yaitu cuma pembukaan dan batang tubuh. Sekarang diganti menjadi pembukaan dan pasal-pasal. Apa yang masih disisakan di sini? Perubahan. Yang masih sama. Pembukaan. Batang tubuh di sini, nyampe di sini pasal-pasal. Kemarin 16 bab, sekarang 21 bab. Sebelumnya 37 pasal, sekarang menjadi 73 pasal, dibalikkan, ya. Jadi lebih banyak pasalnya. Yang sebelumnya 49 ayat, sekarang menjadi 170 ayat. Kemudian 4 pasal aturan peralihan, sekarang 3 pasal saja, dikurangi peralihannya, ya.
Dua ayat ataran tambahan, sekarang dua ataran tambahan. Habis itu ini ada penjelasan, di sini tidak. Kenapa? Karena ada kunci. Ya. Nah, Pak, kenapa perubahan-perubahan di dalam undang-undang itu terjadi? Sekian bab, sekian pasal, ya kan? Nah, terjadinya perubahan ini diakibatkan oleh kebutuhan masyarakat, oleh kebutuhan pemerintah untuk mengontrol daripada kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin dulu tidak ada undang-undang tentang ini, nah sekarang ada undang-undang tentang ini. Kenapa? Karena dia mengikut perkembangan zaman, ya kan? Oh, dulu kan masyarakat tidak kenal media sosial, dulu masyarakat tidak kenal handphone, makanya gunjang-ganjing problem-problem yang terjadi di luar daerah kita tidak tahu, betul kan? Nah, sekarang apapun berita, apapun kisah, apapun yang terjadi di daerah lain, kita akan dapat mengetahui apabila dipost oleh media, baik itu TikTok maupun Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, ya kan? Nah, jadi ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Perubahan-perubahan yang terjadi di pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman ini, inilah fakta hidup. Ya, yang tidak bisa kita rubah, yang tidak bisa kita apa-apain. Tapi yang hanya bisa adalah menambah. Kalau dulu yang segini, sekarang segini, berarti kan setiap dari dulu sampai sekarang ada perubahan-perubahan, ya, di dalam sistematika undang-undang. Nah, ini perubahan awal loh. Sekarang perubahan yang terbaru banyak, ya kan? Sekarang perubahan yang terbaru banyak. Kenapa? Undang-undang itu sekarang banyak. Ada nggak yang termasuk dalam pemilunya, pilkadanya, ya kan? Undang-undang untuk menetapkan Pak RT dan Pak RW-nya, apakah mengikuti birokrasi, apa mengikuti demokrasi, dipilih oleh masyarakat dan rakyat, kan gitu. Yang tidak dipilih oleh manusia itu adalah kepala keluarga pun dipilih. Karena setiap manusia wajib berhak memilih mana yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kalau tidak baik, ya udah, tidak usah dipilih. Ya. Nah, sekarang pertanyaan Bapak satu kepada kalian. Yang kalian lihat adalah terjadinya penyelewengan di Indonesia perbandingan dengan penjarahan yang ada di Indonesia, yaitu rumah DPR kemarin, dengan yang terjadi di Nepal. Ada dapat berita di Nepal. Nah, menurut Dika, mana yang lebih sadis? Nepal. Kenapa? Karena sampai ada yang dibunuh. Sampai ada yang dibunuh. DPR-nya memang dijadikan permainan sama masyarakat jadinya. Apakah di Indonesia wajib dilakukan seperti itu? Bagi Bapak yang wajib, karena memang di Nepal itu yang menjadikan masyarakat geram, anak-anak yang dari DPR-nya, anak-anaknya itu mereka pamer harta. Dia nganggap semua orang lain itu miskin, mereka aja yang paling kaya. Makanya masyarakat tidak terima. Makanya masyarakat membabi buta. Tak kuat polisi menahannya. Polisi Nepal tak kuat menahan dari amukan massa. Indonesia ini juga seperti itu sebenarnya. Kalau masyarakat semuanya seluruh daerah turun mengepung, apakah mampu polisi itu mengontrol? Tidak. Polisi itu pun mau menewak, baru pikir-pikir jangan-jangan ada keluarganya yang ikut terlibat dalam demo. Betul nggak? Sebenarnya demo itu adalah orasi yang dilakukan tidak dengan kekerasan atau anarkis. Kadang-kadang yang membuat mereka anarkis mungkin, ya, polisi ini tadi dilempar dan sebagainya, ini itu terjadi pemukulan, dipukul sama polisi dan sebagainya, atau ditembak pakai gas air mata, jadi masyarakat tidak terima. Itu saja sebenarnya. Tapi bagi bapak nih ya, Indonesia itu memang harus seperti itu. Kisah 98 itu harus dikembalikan. Kenapa? Agar orang-orang yang terpilih dari rakyat untuk rakyat itu tidak dari rakyat untuk keluarga mereka sendiri. Betul kan? Sekarang yang kita lihat, kita pilih, sebelum mereka menjabat, mereka ngemis, minta hak suara kepada kita, ya kan, untuk bantu coblos dan sebagainya. Setelah mereka terpilih, apa mereka peduli dengan kita? Ada yang peduli, satu atau dua, tapi tidak semuanya, ya kan? Nah, itu adalah orang-orang yang tidak bisa menghargai kerja keras mereka sebelumnya. Endingnya apa? Ini akan terjadi.
Kita memang jadi anggota dewan, jadi ini memang harus menjaga sikap. Baik itu lisan, ketikan, ucapan, ya kan? Pergaulan di dalam pemerintah itu kita harus jaga. Jangan sampai masyarakat nanti tersinggung dengan gara-gara kita. Sedangkan kita adalah pemanjang tangan dari masyarakat pada negara. Kepada siapa lagi masyarakat menyampaikan aspirasinya kalau bukan kepada DPR untuk disampaikan kepada MPR dan presiden? Apakah ada kita disampaikan lewat yang lain? Tidak. Inilah solusi. Ya. Jadi apapun itu, Pak, apa yang terjadi di Indonesia saat ini, kalian tidak usah mencontoh. Ya. Jadikanlah sesuatu hal yang positif dalam diri kita. Jadikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Hal yang jelek tak usah diambil, hal yang bagus ambil. Ya, ilmunya yang jelek dibuang. Cari berkahnya, bukan mudaratnya. Ya. Jadi anak-anak bapak rasa kalian lebih paham, kita lebih dewasa berpikir, lakukan sesuatu dengan pikiran, jangan dengan emosional. Lakukan sesuatu dengan akal, jangan dengan yang tidak berakal. Ya. Baik itu berkendaraan, apa yang harus kita lengkapi? Berarti atribut kita. Apa atribut itu Seperti SIM, ya kan, surat menyurat, kelengkapan mobil. Nggak mungkin dong kita bawa mobil blong remnya. Alif berani bawa mobil blong. Nah, di kamu nggak berani. Bapak pun apalagi motor aja yang belum bapak tak berani bawa. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Yang kelas 8 mungkin bapak rasa cukup sampai di sini dulu tentang sumber tertib hukum. Tetap berpanduan kepada Undang-Undang Republik Indonesia. Inilah sistematika perubahannya. Mungkin ada yang kurang bapak mohon maaf karena kebenaran itu datangnya dari Tuhan, kesalahan itu datangnya dari bapak sendiri. Bapak tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.